Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, karena dengan segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan kenikmatan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang mana kenikmatan ini, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mari kita berusaha untuk memaksimalkan kenikmatan ini dengan menambah ketaatan dan menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap pekannya, di setiap paginya, yaitu ba'da salat subuh pada hari Sabtu, kita sama-sama mempelajari atau membahas kitab, yang mana pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari sebuah kitab yang luar biasa yang dikumpulkan hadis-hadis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Itu ahadisul iman, hadis-hadis atau kumpulan hadis tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita sama-sama telah membahas hadis yang pertama, dan insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua yang dicantumkan oleh Syekh hafizahullahu taala. Hadis yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis Jibril alaihi salam. Hadisnya merupakan hadis yang masyhur, yang sering kita dengar bersama, terutama kalau kita membaca atau mentelaah, mempelajari hadis arba'in
karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi hadis yang nomor 2-nya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya adalah An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika kami, yaitu para sahabat, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kebiasaan para sahabat, mereka selalu bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di majlis tersebut, ketika sedang duduk-duduk tersebut, biasanya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Baik tentang ibadah ataupun tentang ilmu maupun yang lainnya. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya sangat-sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Wa la ya'rifuhu minna ahadun. Yang mana orang tersebut yang datang di hadapan kami bersama, yang mana orang tersebut berpakaian yang sangat putih sekali dan rambutnya sangat-sangat hitam. Karena di sini hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwasannya laki-laki ini tidak disebutkan siapa laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang hadir di hadapan para sahabat adalah orang yang asing bagi mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa? Pakaiannya sangat-sangat putih sekali. Dan rambutnya sangat-sangat hitam. Ini ada orang yang tiba-tiba datang di hadapan Rasulullah SAW, sementara para sahabat tidak mengenalnya. Kenapa para sahabat tidak mengenalnya? Karena para sahabat di kota Madinah, mereka sangat-sangat tahu dan sangat hafal sekali siapa-siapa saja penduduk kota Madinah. Ya. La yura alaihi atharus safar. Ini ada orang asing, dia berpakaian putih, rambutnya sangat hitam sekali. Dan tidak ada kelihatan dari dirinya bekas bahwasannya dia pulang dari safar. Karena ini adalah orang asing, para sahabat menyangka ini adalah orang yang dari luar kota Madinah, yang datang dari safar atau dari berpergian jauh. Tapi tidak kelihatan bahwasannya orang ini baru pulang dari safar. Dari mana tahunya kita? Dari pakaian yang berwarna putih. Namanya orang yang ketika safar tentu pakaiannya ini akan kelihatan kusut-kusutnya. Apalagi di zaman dahulu yang mana medannya adalah gurun pasir, yang tentu apa? Ketika mereka berjalan sedang bersafar,
minimal debunya nempel ke bajunya. Apalagi bajunya berwarna putih. Tentu kalau dia bersafar dari safar yang jauh, tentu pakaian putih tadi sudah apa? Sudah mulai kelihatan kotornya. Sementara di sini laki-lakinya disebutkan pakaiannya berwarna putih sekali. Dan juga rambutnya berwarna hitam. Orang yang baru bersafar, apalagi terkena debu dan yang lain-lainnya, tentu rambutnya juga akan kotor. Tapi ini tidak. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kalau dia orang luar, orang yang baru habis safar, tentu akan kelihatan dia bekas safarnya. Sementara ini tidak. Kalau dia berarti tidak orang yang safar, wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak mengenalnya. Kalau dia bukan orang yang jauh dari baru pulang dari safar yang jauh, artinya dia adalah orang Madinah. Kalau orang Madinah, tentu para sahabat mengetahuinya. Karena kota Madinah dahulu itu sangat kecil sekali. Dan para sahabat sangat-sangat mengerti, sangat-sangat mengenal siapa-siapa saja penduduk kota Madinah. Lalu hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu dia meletakkan kedua tangannya berada di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Jadi dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia letakkan tangannya ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam adalah engkau antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, wa tasumar Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Qal sadaqta. Kata laki-laki ini setelah Nabi menjawab, sadaqna, engkau benar. Qal fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka para sahabat semakin terheran-heran. Kenapa para sahabat bertanya terheran-heran? Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qal fa akhbirni 'anil iman. Lalu orang ini mengatakan kembali, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman tentang takdir buruk dan takdir baik. Qal sadaqta, engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi SAW, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatmu,
apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kapan itu sa'ah, kapan itu hari kiamat. Qal mal mas'ulu 'anha bi'a'lami minas sa'il. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, serta penggembala kambing telah saling berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan yang megah, yang menjulang tinggi. Qal summa intalaqa falabithtu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Lalu orang tersebut pergi, maka kami pun dan aku pun terdiam, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Hadza hadithun 'azimun ushtuhira 'inda ahli al-'ilmi bi hadits Jibril wa dzalika li anna Jibril ar-ruhul amin alaihi salam afdalul malaikah wa huwa al-malakul ladzi yanzilu bil wahyi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini hafizahullah taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang juga dikenal di kalangan para ulama dengan nama hadis Jibril. Hal ini karena pada kejadian tersebut malaikat Jibril alaihissalam, ruh yang dapat dipercaya, malaikat yang terbaik, malaikat yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa hadhil marrah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi surati a'rabiyyin. Jadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana di sini beliau duduk di hadapan Nabi SAW dengan latifah, dengan penuh sopan santun. Wa sa'alahu an hadhil as'ilah al-'azimah, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Wa huwa fil haqiqati mu'allimun. Di sini kata beliau, malaikat Jibril alaihi salam hakikatnya adalah seorang muallim, seorang guru. Lakinnahu fi surati sa'il muta'allim. Akan tapi dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, malaikat Jibril alaihi salam berperan seakan-akan sebagai penanya yang seolah-olah sedang belajar. Maka di sini min fawaid, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, bahwasannya terkadang yang bertanya bisa menjadi guru bagi yang lainnya. Seperti misalnya tak kala ada seorang yang berada di satu majelis ilmu, ada salah seorang ulama, dan dia mengetahui bahwasannya para hadirin yang hadir ketika itu memerlukan penjelasan tentang sebuah
permasalahan. Lalu ulama tersebut dia menanyakan permasalahan tersebut kepada sang ulama yang guru tersebut, padahal ulama yang bertanya ini dia tahu jawabannya. Hal ini dilakukan beliau kenapa? Demi memberikan faedah bagi mereka yang hadir, sehingga meskipun realitasnya ulama ini adalah penanya, walaupun beliau tahu jawabannya, namun pada hakikatnya dia adalah seorang guru yang ingin memberitahu orang lain, dan dia akan diberi pahala atas kebaikannya tersebut, atas ketekunannya tersebut, atas nasihatnya tersebut. Wa min hadhihi su'alat su'alu 'anil iman. Ya, poinnya di sini adalah yang kita akan bahas, hadis yang panjang ini tentang apa? Tentang berkaitan dengan keimanan. Ya, di dalam hadis Arba'in kita melihat ada banyak para ulama yang menjelaskan, mensyarah hadis ini dengan luar biasa. Berlembar-lembar, berhalaman-halaman, para ulama menjelaskan hadis yang sangat panjang ini. Karena hadis yang panjang tentu memberikan faedah yang sangat banyak. Akan tapi di sini yang kita garis bawahi, yang disebutkan oleh muallif, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala, kita fokusnya adalah berkaitan tentang keimanan. Wal imanu fil lughati, iman secara bahasa adalah huwal ikrar, yaitu ikrar atau pengakuan. Li'annahu mushtaqqun minal amni, karena kata iman itu berasal dari kata al-amnu, yaitu keamanan. Yang mana keamanan alladzi huwa diddul khaufi. Al-amnu lawannya adalah al-khauf. Keamanan lawannya adalah rasa ketakutan. Lalu apa yang dimaksud dengan al-iman, atau diambil dari kata aman? Amnul qalbi wa qararuhu wa sukunuhu wa thiqatuhu. Adalah keimanan adalah keamanan hati, keamanan stabilitas, keamanan ketenangan, dan keamanan di dalam kepercayaan. Ini definisi iman secara bahasa. Wa amma syar'an, adapun definisi iman secara syariat adalah fahuwa i'tiqadun wa qaulun wa amalun, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ini definisi iman secara syariat. I'tiqadun jazimun bi kulli ma amara Allah azza wa jalla bi'tiqadihi min imanin bihi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ghairi dzalik. Yang pertama, keyakinan maksudnya adalah apa? Maksudnya keyakinan yang teguh terhadap segala sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk kita yakini. Baik itu adalah beriman, kita percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin dan percaya kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, kita percaya dan yakin dengan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yang lain sebagainya. Wal qawlu, adapun yang kedua tadi disebutkan i'tiqadun wa qaulun wa jawarih. Jadi di sini boleh sebutkan satu persatu. Wa amalun, yang kedua adalah qaulun, adalah ucapan. Wal qaulu huwa talaffuz bi syahadatain. Ucapan maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ini harus didasari dari mana? Dari keyakinan di dalam hati yang teguh terhadap apa yang diucapkan oleh lisan.
Lalu setelah itu, karena keimanan tidak hanya di ucapan saja, tidak hanya di lisan saja, akan tapi iman juga akan terlihat di dalam perbuatan oleh seluruh anggota badan. Akan tetapi keimanan mencakup semua hal ini, itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan seluruh anggota badan. Semuanya beramal, tunduk dan tentram, berserah diri, patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqumu ala usulin 'azimatin, dan iman didasari dengan rukun-rukun yang agung yang telah diterapkan dengan sangat-sangat jelas sekali pada hadis ini. Tak kala malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Akhbirni 'anil iman." Beritahukanlah kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal ba'tsi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, takdir Allah yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Fahadhihi sittatu usulin yaqumu 'alaiha al-iman bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah 6 rukun iman yang melandasi keimanan yang dijelaskan dan dikumpulkan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban setiap muslim adalah mengimaninya dengan keimanan yang sejati tanpa sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Dan wahia usulun mutalazimatun mutarabitatun la yanfaku ahaduha anil akhar. 6 rukun ini merupakan landasan yang saling berkaitan, erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Iman kepada sebagiannya berkonsekuensi untuk beriman kepada seluruhnya. Wa li'idhami makanati hadhil usul, betapa agungnya kedudukan dan luhurnya peran-peran rukun-rukun ini menyebabkan penjelasan tentangnya banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah terdapat penyebutan terhadap rukun-rukun ini, baik di awal surat maupun di tengahnya maupun di akhir dari surat Al-Baqarah. Di sini beliau menyebutkan contoh di awal surat. Fa fi awwaliha yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi awsafil muttaqin. Di awal surat ketika menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yuqinun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surah Al-Baqarah tentang apa? Tentang
karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam firman-Nya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala an Abi Aliyah wa an ghairihi minas salaf fi ma'naha, yang mana beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Aliyah dari salaf yang lain yang semakna dengannya, yang mana beliau berkata, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah. Semua ini merupakan bentuk-bentuk keimanan kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak kelihatan. Lalu wa fi wasatiha, di tengah surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebaikan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ini di pertengahan surat Al-Baqarah yang menyebutkan tentang apa? Tentang keimanan. Adapun di akhir surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul, itu Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang mana mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Yang mana mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ila akhir. Maka di sini beliau mengatakan, wa mimma yubayyinu 'idhama sya'ni hadhil usul. Di antara dalil yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan rukun-rukun ini adalah bahwasannya seluruh syariat para nabi sepakat akan hal ini. Tentang apa? Tidak ada seorang nabi pun yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Mereka semua bersepakat terhadap landasan-landasan tersebut. Dan mereka, para nabi, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memerintahkan kepada umatnya untuk meyakini Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rabb mereka. Dan mereka mengabarkan keutamaan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan para nabi, mereka menjelaskan tentang keagungan, pahala, dan ganjarannya sebagaimana yang diawali oleh Nabi Nuh alaihi salam dan diakhiri wa khataman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum muttafiquna ala hadhil usul. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sepakat terkait landasan dan rukun-rukun tersebut.
wa a'zama hadhihi al-usul wa ajalluha huwa al-imanu billah fahuwa aslul usul wa baqiyal usulu taba'an lahu. Di sini beliau menjelaskan rukun yang terpenting dari seluruh rukun-rukun di atas adalah keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iman kepada Allah adalah inti dari seluruh rukun-rukun, adapun sisanya hanyalah sebagai pengikut dari cabang-cabang darinya. Yang pertama, wa huwal imanu biwahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi uluhiyatihi, yaitu maksudnya adalah beriman terhadap keesaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam rububiyahnya, dalam asma' wa sifatnya dan uluhiyahnya, dan beriman terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, an yuwahhadallah azza wa jalla fi rububiyyatihi bil i'tiqadil jazim annallaha wahdahu huwal khaliq ar-razik al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir li syu'uni khalqihi kulliha la syarikalah. Iman terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang teguh, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah semata yang Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, maha pemberi rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi karunia, maha pengatur urusan seluruh makhluk-makhluk tanpa ada sekutu baginya. Yang berikutnya, wal imanu biwahdaniyatillah fi asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam asma' wa sifat, ada dengan meyakini nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu nama atau sifat, maka hendaklah kita imani sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Amantu billah wa bima ja'anillahi ala muradillah wa amantu birasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang darinya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Aku beriman kepada Rasulullah dan pada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah lah datangnya risalah ini, kewajiban Rasul adalah menyampaikan, adapun kewajiban kita adalah menerimanya. Wal imanu biwahdaniyatillahi fi uluhiyatihi, iman terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya adalah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis-jenis ibadah harus kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah, demikian pula tidak ada Tuhan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba hanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, dengan penuh penyerahan diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Yang berikutnya, wal imanu bil malaikah, iman kepada malaikatnya adalah keyakinan terhadap segala sesuatu yang disebutkan tentang malaikatnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadisnya, baik yang berkaitan dengan nama
perbuatan, sifat dan jumlah mereka, keterangannya datang secara umum yang sebagaimana kita yakini secara umum, dan keterangan yang datang secara terperinci maka kita yakini pula secara terperinci. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah fal malaikatu adaduhum la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui. Surah Al-Muddatsir ayat 31. Dan di antara dalil yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah para malaikat adalah keterangan di dalam hadis Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, rufi'a li al-baitul ma'mur. Aku dibawa ke Baitul Ma'mur, faqultu ya Jibril, ma hadza? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Qal hadzal baitul ma'mur. Kata Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Kata malaikat Jibril, Baitul Ma'mur ini setiap harinya dimasuki oleh para malaikat berjumlah 70.000. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Jika setelah mereka memasukinya, mereka pun keluar, mereka tidak akan memasukinya selama-lamanya. Karena itu merupakan terakhir kalinya mereka memasukinya. Itu adalah awal dan sekaligus terakhirnya mereka masuk dan keluar ke atau di dalam Baitul Ma'mur tersebut. Kalau jumlah perharinya 70.000 malaikat dari zaman setelah diciptakan bumi dan langit dan bumi sampai sekarang, bahkan sampai nanti di terjadinya hari kiamat, berapa jumlah malaikat seluruhnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatatis sama wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah." Langit merintih dan sudah selayaknya langit tersebut merintih. Tidaklah di dalamnya terdapat tidak tempat untuk 4 jari melainkan malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar. Bayangkan per 4 jari itu ada malaikat yang sujud. Artinya langit sangat-sangat padat sekali. Makanya kata Nabi SAW, at-tatatis sama, langit merintih. Wa huqqalaha an ta'itta, dan sudah selayaknya langit tersebut dia merintih. Kenapa? Karena jumlah penduduk langit sangat-sangat banyak, sangat-sangat padat sekali. Dan di antara bentuk betapa besarnya para malaikat tadi, jumlahnya sangat banyak. Dalil menjelaskan tentang apa? Tentang betapa besarnya malaikat tersebut. Udzinali an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Aku diberi izin untuk menceritakan tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas membawa arsy-Nya. Innama baina syahmati udunih ila atiqihi masiratu 700 amin. Sesungguhnya jarak antara ujung telinganya dengan bahunya adalah perjalanan 700 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kita tahu bahwasanya jarak telinga dengan bahu itu berdekatan. Ini disebutkan selama 700 perjalanan. Ya, kita misalkan pergi ke ujung Sumatera seperti Aceh, itu membutuhkan waktu berapa sih? 2 hari, 3 hari kah? Atau kita dari sini
ke ujung Indonesia, ke arah barat, berapa lama? Ini kita berjalan itu selama 700 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat tersebut adalah malaikat yang sangat-sangat besar sekali. Ini baru satu malaikat. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril yang besarnya menutupi ufuk, dan malaikat Jibril memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan memilah malaikat untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan malaikat tidak ada yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para nabi dan rasul, bagaimana kita yakin dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat yang mana menyuruh mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga para nabi dan rasul berdakwah melarang umatnya untuk menjauhi kesyirikan dan dari segala bentuk-bentuk macam-macam kesyirikannya. Dan kita diperintahkan untuk taat kepada rasul-rasul tersebut. Dan para rasul dari Nabi Nuh alaihi salam sampai penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan kepada umatnya, tugas mereka adalah mendakwahkan tauhid. Para nabi dan rasul mengajak umatnya, berdakwah kepada umatnya agar mereka hanya mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita yakin dan percaya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya yang mulia, dan kitab-kitab suci ini adalah kitab yang suci dari kebohongan, dari kedustaan, dari segala kebatilan. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin, dan katakanlah wahai Muhammad, aku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman terhadap setiap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya, kepada utusan-utusannya, dan kepada nabi-nabinya. Dan juga yang berikutnya, kita beriman terhadap takdir, terhadap hari akhir, itu keimanan terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Mulai dari masuk ke alam kubur, ini merupakan tahapan pertama dalam kita menuju perjalanan akhirat sampai nanti kita masuk ke liang lahatnya, dan sampai kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Yang terakhir adalah iman terhadap takdir, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir seluruh makhluknya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terjadi dalam ilmu azalinya, dan dia telah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segalanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang panjang, memberikan banyak sekali faedah di dalamnya,
termasuk di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita betul-betul beriman dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita kerjakan akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam beribadah sehingga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus al-A'la. Barakallahu fikum. Ini bisa kita pelajari bersama. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis yang ketiga dari kitab ini, dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.